Entah itu apa? Oh kan? Entah itu dikuatkannya jamiah kita, jamiah An-Nahdiyah. Amin. Ya, Allah alam. Pada intinya Allah naikkan 10 tingkat derajat kita dengan satu salawat. Bayangkan kalau kita setiap hari bersolawat. Berapa tingkat Pak? Berapa kesalahan dosa kita yang Allah hapus? Berapa tingkat derajat kita yang Allah naikkan? Banyak. Tidak kehitung. Sebagaimana Allah berfirman, wa ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka kamu tidak akan bisa. Kita bersolawat dulu Pak ya. Kayaknya pada ngantuk ini. Belum. Sarang kopi Mas Fikri, bikin kopi dia Mas Fikri. Serat ya, cara yang minum kan? Kita bersolawat dulu Pak ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir wa dhali, anta isbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi hadirin jamaah rahimakumullah, hadis yang kedua yakni tadi yang pertama apa? Perbanyak membaca sholat. Yang kedua, cara kita untuk meningkatkan, memperbanyak rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yakni dengan membaca, mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasul puji Pak, ya, Rasul puji di dalam hadisnya. Orang-orang yang sebaik-baiknya manusia di antara kita, yakni siapa? Orang yang dia belajar Al-Quran, kemudian dia bisa, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Seperti rutinitas kita belajar di Musola Nurul Iman setiap malam Rabu, ya, belajar ngaji tajwid bersama guru kita Kiai Ibnu Zainuddin rahimahullah. Tidak apa-apa Pak, biar kata orang hina, orang ejek, des tua, des bangkotan, des bau tanah, untuk arompong, kajian baik Pak, ya. Jawab, arompong ya Ustaz. Kajian baik,
biarin aja. Jadikan itu motivasi buat kita. Jadikan itu sebuah gebrakan buat kita bahwasanya kita bakal bisa. Bahwasanya kita sudah menggugurkan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Karena yang wajib itu adalah menuntut ilmu. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Juga muslimah, ya. Alhamdulillah muslimah juga sama pengaji, nenek-nenek, pareot, pimina, dieja huruf fa, tetap aja bacanya pa. Ya. Yang orang Jawa diajarin baca alhamdulillah, tetap aja bacanya alhamdulillah. Rizka bawah, ya, udah ke bawah dari ke kecil. Belum lagi kalau memang logatnya seperti itu. Susah untuk membedakan huruf za, ja, sama da, sakabena dibaca ja, wae pokoknya. Kajian. Namanya juga udah belajar di waktu tua. Yang penting kita mau belajar, kita mau menuntut ilmu, maka gugur kewajiban kita sebagai seorang muslim. Juga dengan membaca Al-Quran. Minum apa Pak? Air putih itu lebih meningkatkan. Ini nih Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun." Dan kita jadikan dari segala sesuatu itu dari air menjadi hidup. Benar betul? Betul. Air di sini bukan air seperti air sebenarnya. Lain cair panda. Ya orang ngomong dia dari sini. Lain. Cair putih. Di antaranya air sungai, ya, dan air yang lainnya. Hadirin jamaah rahimahullah. Dengan Al-Quran, ya, itu ada beberapa yang Allah muliakan. Di antaranya Nabi kita siapa Pak? Nabi orang sahabat. Untuk sebagai sanggup dikeluarkan lah. Siap. Pancingan siap. Sanggup lagi. Siap. Pancingan biar bangkit lagi. Kayaknya belum minum air nih. Makanya belum hidup. Nah, di antaranya yang pertama Nabi kita, yakni Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, ya, menjadi Imamul Rasul. Beliau mulia karena Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada Pak, selain daripada Nabi Muhammad, siapa Allah yang mulia karena Al-Quran? Malaikat yang turun membawa wahyu Al-Quran, yakni malaikat Jibril, ya, menjadi Sayyidul Mursalin, ya, sosok makhluk yang mulia yang Allah utus, yakni malaikat Jibril, karena Jibril turun membawa wahyu Al-Quran. Dan yang lainnya apa Pak? Bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan. Yakni Sayyidus Suhur, ya, paling mulianya bulan di antara 12 bulan yang lainnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatan minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan guna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam disebut malam apa Pak? Malam Lailatul Qadar, yakni yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya.
Malam itu juga malam di mana diturunkannya Al-Quran. Kalau zaman dulu tanggal 17 Ramadan, malam itu malam Lailatul Qadar, malam 17 Ramadan. Al-Quran itu tidak hanya kepada yang tadi, ya. Mulia orang, yakni al-basyaru laisa kal-basyari. Nabi Muhammad SAW sosok makhluk Allah, manusia seperti kita, tapi tidak sama halnya seperti kita. Sama apa beda, Pak? Beda. Ya. Bedanya di mana? Nabi Muhammad memiliki kemuliaan, tapi sama beliau juga adalah makhluk Allah, yakni manusia. Qul, kata Allah, innama ana basyarun mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Supaya apa, Pak? Supaya manusia seperti kita pada zaman dahulu tidak menuhankan Nabi Muhammad. Ada sebuah kisah, Pak. Jadi suatu ketika Rasul itu sudah wafat. Rasul sudah wafat, diberitakanlah ke seluruh penduduk Madinah bahwasanya Rasul sudah tiada. Umar ketika mendengar kabar Rasul meninggal, beliau gak terima. Kagak mungkin. Kalau bahasa kita mah, Rasul lain Rasul aing encan maot. Saha anu wani ngomong Rasul urang geus maot, urang tanggal tahunna. Wah, orang-orang Madinah diliputi kesedihan, kegundahan, juga rasa takut. Sebab kenapa? Kalau kedengaran sama kuping Umar, bakal dipenggal gitu orang. Mas Fikri ngomong, ya Umar, Nabi kita sudah meninggal. Penggal, tapi belum sampai, Pak. Abu Bakar langsung naik ke atas